Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Fitri. Kali ini kita akan membahas tentang denah dan mata angin. Nah, pernahkah kamu berpikir bahwa sebelum membangun sekolah harus disiapkan desainnya terlebih dahulu? Bangunan seperti sekolah, masjid, rumah, dan bangunan lainnya sekalipun tentu memiliki desain. Apa itu denah dan apa itu mata angin? Mari kita pelajari bersama di pembahasan kali ini. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak suatu tempat. Denah juga biasanya digunakan untuk menggambar posisi sebuah ruang dalam suatu lokasi tertentu. Nah, fungsi denah itu sendiri hampir sama dengan peta, yaitu memudahkan kita untuk menemukan lokasi sebuah tempat. Akan tetapi wilayah yang ditunjukkan pada peta sangat luas, sedangkan wilayah pada denah itu sangat terbatas. Nah, denah sering kita lihat pada undangan pernikahan. Tujuannya apa? Agar tamu undangan dapat lebih mudah menemukan lokasi pernikahan tersebut. Arah mata angin merupakan petunjuk atau pedoman untuk menentukan suatu arah tertentu. Bagian atas menunjukkan utara dan bagian bawah menunjukkan selatan. Bagian sebelah kanan menunjukkan arah barat dan sebelah kiri menunjukkan arah timur. Antara utara dan timur adalah arah timur laut. Antara timur dan selatan adalah arah tenggara. Dan antara arah selatan dan barat adalah arah barat daya, dan antara barat dan utara adalah arah barat laut. Nah, dari gambar di samping dapat dilihat bahwa antara dua arah mata angin membentuk sudut dengan besar sudut tertentu. Ya, yang pertama antara arah utara dan timur membentuk sudut 90 derajat, antara arah timur laut dan timur membentuk sudut 45 derajat, dan antara arah timur dan barat membentuk sudut 180 derajat. Sedangkan antara arah barat laut dan tenggara membentuk sudut 180 derajat. Nah, sekarang kita masuk yaitu cara membaca denah sederhana, yaitu berdasarkan denah di samping dapat ditentukan letak beberapa tempat sebagai berikut. Yang pertama, rumah Jesse berada di sebelah selatan rumah Aditya dan di sebelah utara rumah Mita. Nah, yang kedua yaitu toko buku berada di sebelah tenggara taman bermain. Yang ketiga yaitu kantor pos berada di sebelah barat rumah Bayu. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam menentukan rute perjalanan. Arah jalan yang dilalui seseorang saat menuju ke tempat tertentu disebut rute perjalanan. Rute perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya dapat dijelaskan dengan petunjuk arah mata angin. Nah, di sini ada contoh yaitu menentukan rute perjalanan. Tulislah rute perjalanan dari rumah Rafa menuju ke pusat perbelanjaan. Gunakan arah mata angin dan jalan yang dilalui. Nah, pertama kita tentukan dulu rumah Rafa. Ya, setelah itu di toko perbelanjaan. Nah, Rafa harus ke arah barat melalui jalan Elang. Kemudian ke arah selatan melalui jalan Camar. Lalu ke arah barat lagi melalui jalan Jatak. Nah, pusat pembelanjaannya berada di sebelah kiri dari jalan Jatak. Contoh yang kedua yaitu kita terlebih dahulu menentukan rumah Bayu. Ya, kita cari rumah Bayu. Setelah itu langkah pertama yaitu dari rumah Bayu kita harus ke arah timur melalui jalan Jatak, kemudian ke arah utara
melalui jalan Camar, kemudian ke arah timur lagi melalui jalan Elang, lalu ke arah selatan melalui jalan Cendrawasih. Nah, sekolahnya terletak di sebelah kiri dari jalan Cendrawasih. Nah, untuk menggambar Dena letak suatu benda, ada beberapa langkah, antara lain yaitu yang pertama, tentukanlah salah satu benda sebagai titik acuan. Kedua, tentukan arah mata angin pada bidang gambar. Yang ketiga, gambar letak benda yang dimaksud dari titik acuan. Nah, di sini ada contohnya. Buatlah Dena sederhana, letak beberapa tempat berikut. Yang pertama yaitu Puskesmas terletak di sebelah utara rumah Adit, sekolah terletak di sebelah barat rumah Adit, dan toko roti terletak di sebelah tenggara rumah Adit. Nah, yang pertama kita harus menentukan salah satu benda sebagai titik acuan, ya. Di sini ibu memakai rumah Adit sebagai titik acuannya. Yang kedua yaitu tentukan arah mata angin pada bidang gambar. Nah, di sini kita ada mata anginnya ya yang sudah diletakkan di situ. Yang ketiga yaitu gambar letak benda yang dimaksud dari titik acuan. Nah, di sini ibu memakai rumah Adit sebagai titik acuannya. Jadi rumah Adit kita letakkan di tengah. Terus Puskesmas terletak di sebelah utara rumah Adit. Nah, utara itu kita lihat di mata angin. Arah utara itu terletak di atas, maka Puskesmas kita letakkan di atas rumah Adit, ya. Terus yang kedua yaitu sekolah terletak di sebelah barat rumah Adit. Nah, sekolah berada di bagian barat. Barat itu terletak di sebelah kiri, maka sekolah kita letakkan ke sebelah kiri rumah Adit. Yang ketiga kita lihat toko roti terletak di sebelah tenggara rumah Adit. Nah, sebelah tenggara itu antara timur dan selatan, maka kita letakkan toko roti di sebelah tenggara rumah Adit. Nah, itulah contoh dari menggambar Dena letak suatu benda. Nah, anak-anak ibu sekalian, silahkan dikerjakan latihannya. Ada 3 soal. Selamat belajar, semangat selalu. Jangan lupa menjaga kesehatan, dan semoga apa yang ibu jelaskan bermanfaat untuk kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.